ini bisa hak dari satu sisi, bisa batil di sisi lain. Nah, inilah kita. Kebenaran kita itu kebenaran yang tidak mutlak. Yang mutlak hanya Allah. Nah, inilah yang banyak dilupakan agamawan sekarang. Banyak orang beragama menganggap pemahaman dia itu hak, padahal yang hak itu agamanya, pemahaman dia belum tentu hak. Ya. Islam itu hak, tapi cara orang memahami Islam belum tentu hak. Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin sayyidil akhirin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, Pak Geri, Pak Anas yang dimuliakan Allah, teman-teman KMIB, apapun aktivitasnya semua dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat masih menahan lahus dan lapar ya. Kami sudah berbuka dari jam 6 tadi, alhamdulillah. Baik, terakhir asma Allah yang apa, Pak Anas? Kita terakhir As-Syahid. Setelah berarti itu sekarang Al-Haq. Insyaallah Al-Haq ya. Ya. Baik, sebentar. Al-Haq. (126) ya, baik. Mari kita memulai kajian ini dengan memohon kepada Allah. Semoga Allah SWT membuka hati pikiran kita semua untuk menerima rahasia nama-namanya, karena ini adalah rezekinya arwah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qushairi, jasadmu punya makanan, maka ruhmu juga punya makanan, dan makanan ruh kita adalah al-kasyufat ya, wal ma'arif ya, ilmu-ilmu yang Allah singkapkan, ma'rifat-ma'rifat yang Allah berikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita bahas nama Allah Asy-Syahid. Asy-Syahid yarji' ma'nahu ila al-alim, jadi dia masih sinonim dengan alim. Sekarang kita masuk kepada al-haq. Ini teksnya. Semoga tidak pusing ya. Al-haq huwa fi muqabalatil batil. Imam Ghazali rahmatullah alaihi wa qaddasallahu sirrahu mengatakan al-haq itu adalah lawan dari kebatilan. Ini secara bahasa ya. Muqabalatil batil. Wal asya' qad tustabanu bi adadihha. Kadang-kadang kita kalau mau tahu sesuatu, kita sebutkan lawannya. Jadi kadang-kadang kalau lagi nggak ngerti bahasa orang, maka kita menjelaskan definisi yang kita maksud dengan lawannya. Ya, mungkin awal-awal datang ke Jerman dulu, Pak Geri, Pak Anas pernah mencontohkan sesuatu dengan lawannya. Ya. Ketika ngobrol ke orang Jerman waktu istilahnya tidak ditemukan. Wa kullu ma yukhbar anhu fa imma batilun mutlaqan wa imma haqqun mutlaqan. Nah, segala sesuatu yang dikhabarkan ada kalanya batil secara mutlak, ada kalanya benar, hak secara mutlak. Ya. Hak itu benar bisa juga diartikan terbukti atau bisa diartikan real, nyata. Kata nyata itu ada pada penjelasan Muhammad Iqbal, salah satu pemikir Islam yang berasal dari Pakistan dan dari ahlu sunnah. Ya. Dia filosof yang ahlu sunnah dan sangat luar biasa lah cara berpikirnya di zaman itu. Punya buku tentang rekonstruksi pemikiran Islam yang
yang dibutuhkan di masanya. Lalu beliau Imam Ghazali mengatakan wa imma haqqun min wajhin batil min wajhin, ya. Haqqun min wajhin batil min wajhin. Ada kalanya kebenaran itu dilihat dia benar dari satu sisi tapi batil di sisi yang lain. Jadi dia membagi bahwa kabar yang sampai kepada kita ada yang sepenuhnya mutlak benar, ada yang dibagi dua, kadang benar, kadang batil, kadang hak, kadang batil. Ya. Fal mumtana' bidzatihi wal batil mutlaqan. Ada yang mustahil benar, maka dia batil secara mutlak. Ada yang wajib bizatihi, ada yang mesti dia benar selama-lamanya dari dahulu sampai sekarang. Itulah yang disebut al-haq secara mutlak. Inilah yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, al-haqqu min rabbika. Kebenaran mutlak itu hanya milik Allah. Nah, sekarang banyak orang yang mengklaim dirinya benar dan seakan-akan tidak boleh diganggu kebenarannya. Ya. Nah, ini yang harus kita antisipasi, jangan sampai kita mempunyai karakter seperti itu. Karena itu karakter yang hanya boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mumkin bidzatihi al-wajibu bighairihi. Huwa haqqun min wajhin, batilun min wajhin. Ya. Ada sesuatu yang mungkin bisa iya, bisa tidak. Gitu. Namun dia menjadi wajib, menjadi oke karena disebabkan yang lain. Maksudnya gini, saya ini tadinya tidak ada, tapi karena Allah adakan, maka saya menjadi ada. Kapan Dajjal keluar, kapan Imam Mahdi muncul, kita kan nggak tahu. Lalu siapa yang tahu? Allah yang Maha Tahu. Ketika Allah kemudian memberitahu atau melaksanakannya, maka kejadian Dajjal dan Al-Mahdi itu disebut al-mumkin bidzatihi al-wajib bighairihi. Ya. Boleh disebut mumkinul wujud, bisa begitu. Ya. Fahuwa min haitsu dzatihi. Jadi ini bisa hak dari satu sisi, bisa batil di sisi lain. Nah, inilah kita. Kebenaran kita itu kebenaran yang tidak mutlak. Yang mutlak hanya Allah. Nah, inilah yang banyak dilupakan agamawan sekarang. Banyak orang beragama menganggap pemahaman dia itu hak. Padahal yang hak itu agamanya, pemahaman dia belum tentu hak. Ya. Islam itu hak, tapi cara orang memahami Islam belum tentu hak. Ya. Fahuwa min haitsu dzatihi la wujudalah, fahuwa batil. Ya. Maka dari sisi zatnya sebenarnya tidak ada kalau nggak diadakan, maka itu batil. Inilah yang dikalamkan Nabi ketika Nabi mensyairkan, mendendangkan syairnya Labid, ya. Ala kullu ma khalallahu batil. Ala kullu ma khalallahu batilah. Segala sesuatu selain Allah, ketahuilah bahwa itu batil. Ya. Wa huwa min jihati ghairihi mustafidun lil wujud, fa huwa min hadzal wajh alladhi yali mufidal wujud mawjud. Wa huwa min dzalikal wajh haqqun wa min jihati nafsihi batilun. Ya. Ada yang dari sisi yang lain dia mendapatkan wujud. Kayak manusia, alam semesta ini kan karena Allah berikan wujud, cahaya wujudnya kepada kita dengan kunnya, kun fayakun, maka kita menjadi ada. Tapi pada dasarnya kita ini tidak ada. Wa min jihati nafsihi batil. Sebenarnya kita ini tidak ada kalau Allah tidak adakan, ya. Maka muncullah ayat kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in, segala sesuatu, ya. Kullu syai'in, segala sesuatu, termasuk kita, halikun, tentu binasa, illa wajhah, kecuali wajahnya. Nah, wajah di situ oleh ulama kita dibagi dua, ya. Wajah uluhiyah, ini bukan uluhiyah versi ahli kalam, ahli orang-orang Asy'ariyah ataupun Wahabiyah, ya. Saya berakidah Asy'ariyah tapi bukan versi itu, ini versi ulama-ulama ahli zikir, ahli ruhani. Pertama uluhiyah.
itu disebut wajah keesaan. Ya, dan yang kedua disebut wajah rububiyah. Keesaan Allah pada zatnya ya. Kalau rububiyah itu wajah Allah itu keesaannya pada makhluknya. Esa pada makhluk. Silakan ditulis ya, nanti saya hapus soalnya. Ya. Esa pada makhluknya. Jadi Allah apabila ia memandang pada dirinya sendiri disebut dengan uluhiyah. Nah ini versi kita, beda dengan uluhiyah yang disebutkan oleh sahabat-sahabat kita, Salafi atau Wahabi ya. Ini perbedaan istilah aja, istilahnya sama tapi maksudnya berbeda, dan itu tidak termasuk ikhtilaf yang tanakut ya. Ini hanya perbedaan definisi aja. Rububiyah itu keesaan Allah pada penciptaannya. Jadi jika memandang makhluk, maka kita memastikan pasti penciptanya satu. Ya. Dan kalau tidak ada rububiyah Allah, maka alam ini tidak ada. Maka perlulah kata alamin di depannya ada Rabb, Rabbul alamin. Rabb, alhamdulillahi Rabbil alamin. Barangkali ini. Ini halaman pertamanya ya. Kita masuk ke halaman berikutnya. Nah, tapi sebelum masuk mungkin saya buat ilustrasi dulu biar mudah memahaminya, bahwa al-haq ya, al-haq itu ada pembagiannya. Pertama yang wajib, dan itu hanya Allah. Ada yang mungkin ini bisa iya bisa tidak, bahasa kita mungkin. Yang ketiga batil ya, atau mustahil. Wajib itu dia hak secara mutlak. Jadi kita sebut dia mutlak. Sedangkan mungkin ini bisa iya, bisa tidak gitu. Jika mungkin ini dikaitkan dengan Allah, maka dia menjadi iya, oke. Jika dia dikaitkan dengan ketiadaan, kemustahilan, maka dia jadi tidak ada. Maka dia harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lebih kurang penjelasan pada halaman ini ya. Semoga bisa diikuti ya. Ini nggak sulit kok. Cuma mungkin bahasa Arabnya yang agak rumit. Baik. Masuk halaman berikut. Tadi dalam surah Al-Qasas ya, kullu syai'in halikun ila wajha wa huwa kadzalika azalan wa abadan. Laisa zalika fi halin duna halin li'anna kulla syai'in siwa azalan wa abadan min haitsu dzatihi la yastahiqu al-wujud min jihatihi yastahiq wa huwa batilun bi dzatihi haqqun bi ghairihi wa inda hadha ta'rif anna al-haqq al-mutlaq huwa al-mawjud alaki bi dzatihi alladhi minhu ya'khudh kullu haqqin haqiqatan. Ini penjelasan yang saya buat barusan, bahwa al-wajib, al-haq, al-mutlaq cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut aja ya. Wa qad yuqalu aidan lil ma'qul alladhi sadafa bil aql mawjud hatta tabaqahu innahu haq. Tadi hak secara mutlak. Kita tinggalkan hak secara mutlak. Sekarang hak yang kita artikan dengan sesuatu yang benar. Benar dalam pengertian ahli akal ya. Coba. Qad yuqalu aidan lil ma'qul. Nah, sesuatu yang menurut kita masuk akal, alladhi sada fil aql mawjud hatta tabaqa innahu haq. Ya, sesuatu yang bisa masuk akal kita sebut hak, benar. Fa huwa min haitsu dzati yusamma mawjudan. Nah, akal kita bilang dia ada.
Min haitsu idafati ila al-aqli alladhi adraka wa lama huwa alaihi yusamma haqqan, ya. Dari sisi zatnya disebut maujud, dari sisi bahwa akal kita dapat menangkapnya maka ada disebut hak. Ya, faidan haqqul mawjudat bi ayakuna haqqan huwa Allah taala. Dan itu yang paling berhak kita sebut paling berwujud itu cuma Allah. Wa haqqul ma'arif bi an takuna haqqan hiya ma'rifatullah. Dan pengetahuan yang paling benar ya hanya tentang Allah atau ilmunya Allah. Fa innahu haqqun fi nafsihi ay mutabiqun lil ma'lumah. Ilmu Allah itu berkesesuaian dengan objeknya, baik sejak masa pra alam, ya, wa abadan, dan selama-lamanya. Ulakal ilmi biwujudi ghairihi, ya, fa innahu la yakunu ila madama dzalikal ghair mawjudan, ya. Nah, ini saya nggak panjang-panjang di sini, khawatir teman-teman pusing di situ, ya. Tapi intinya beliau sedang menyebutkan pemaknaan lain daripada kata hak, ya. Waqad yutlaqu dzalika al-aqwal fi qawlu haqqin wa qawlu batilin, atau qaulun haqqun kalau menjadi sifat, kalau mudhafun ilaih qawlu haqqin, ya. Wa ala dzalika fa haqqul aqwal qawlu la ilaha illallah. Nah, kalimat yang paling tepat, yang paling benar adalah la ilaha illallah, karena kalimat ini shadiqun abadan wa azalan li dzatihi la li ghairihi. Kalimat ini benar selama-lamanya, yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa idzan yutlaqul haqq 'ala al-wujud fil ayat. Yani al-haq itu terkadang juga disebutkan terhadap person atau objek, satu objek, ya. Wa 'ala al-wujud fil azhan, atau yang terbayangkan dalam pikiran. Wa huwa al-ma'rifah, yang kita sebut knowledge, ilmu, pengetahuan. Wa 'ala al-wujud alladhi fil lisan, atau yang wujud pada lisan, wa huwa nutuk, yaitu logika, ya. Yang bisa dijelaskan dengan lisan itu disebut logis. Ini banyak salah penggunaan kata logika, dikira logika itu sama dengan akal. Logika itu yang bisa dijelaskan secara logis, gitu, secara nutqi, secara lisan, dan dia argumentasinya sesuai dengan rasio. Fa aqul asya bi ayakuna haqqan walladhi yakunu wujudu thabitan li dzatihi azalan wa abadan wa ma'rifatu haqqan azalan wa abadan, ya. Dan yang paling hak, ya, yaitu yang wujudnya sabit, yang tetap pada zatnya, baik secara azali atau abadi, dan pengetahuannya juga hak, baik azali dan abadi, dan syahadah, persaksian terhadapnya hak, baik azali dan abadi, wa kullu dzalika li dzatil mawjudil haqiqi. Dan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kemudian beliau mengatakan tanbih. Nah, bagaimana cara kita berkoneksi dengan nama Allah Al-Haq? Hazzul 'abdi min hadzal ism ay yara nafsahu batilan wa la yara ghairallah azza wa jal haqqan, ya. Nah, ini penting. Jadi Imam Ghazali mengatakan cara kita mendekatkan diri kepada Allah dalam bab ini adalah mengatakan diri kitalah yang batil dan tidak memandang selain Allah itu hak. Ya. Kita meskipun hak ada, kita ini kan berada nih secara logika kita ada hak, ya. Tapi haknya kita bukan karena kita sendiri yang mengadakan diri kita, tapi kita diadakan Allah. Maka hakun billah, kita diadakan oleh Allah, maka masuk ke bab mungkin, ya. Fa innahu mawjudun bihi la bi dzatihi. Sesungguhnya ini ada karenanya, bukan karena zatnya sendiri. Jadi alam semesta ini tidak terjadi dengan sendirinya, tapi terjadi karena dijadikan, ya. Bal huwa bi dzatihi batil. Itulah makna bahwa alam semesta ini pada dasarnya batil. Laula ijadul haq lahu, seandainya Allah tidak mengadakannya. Maka keliru orang yang mengatakan anal haq illa bi ahadit tawilain. Nah, ini mengomentari Al-Halaj sebenarnya, ya.
Faqad akhta'a man qala, jadi keliru orang mengatakan anal haq, atau bukan hanya al-Hallaj, ini orang lupa, siapa saja yang merasa benar atau paling benar itu keliru. Ya. Kalimat al-Hallaj itu dalam konteks yang lain tentunya. Jadi orang yang mengatakan anal haq, saya benar, ajaran saya benar, pandangan saya benar. Nah, ini agak berbahaya. Illa bihadit ta'wilain, kecuali dengan dua ta'wil. Ahaduhuma, atau boleh dibaca badal ahadihima, ayya'ni annahu bil haq. Kalau yang dia maksud, dia benar karena bersama Allah. Ya. Tapi ini takwilnya baik. La'anna lafaz la yunba anhu, nah lafaznya tidak menyiratkan itu. Li'anna dzalika la yakhussuhu, karena ini tidak mengistimewakannya. Bal kullu syai'in siwal haq fahuwa bil haq. Ya, segala sesuatu selain Allah yang maha hak itu ada karena diadakan Allah yang maha hak. Ya, jadi kalau orang ngomong anal haq, mananya ana bil haq, ini terlalu jauh secara bahasa. At-ta'wilu tsani ayakuna mustaghriqan bil haq. Nah, orang ini sedang larut dalam memandang Allah Subhanahu wa taala, hatta la yakuna fihi muttasi'un li ghairi, sehingga di dalam dirinya tidak ada ruang untuk melirik selain Allah. Wa ma akhadha kulliyat asy-syai' wastaghraqahu faqad yuqalu innahu huwa kama yaqulu syair ana man ahwa wa man ahwa ana nahnu ruhani halalna badana, ya. Akulah yang berkehendak, akulah dia yang berkehendak, dan dia yang berkehendak adalah aku. Kami adalah dua ruh yang saling menyatu. Nah, ini nggak boleh diartikan dengan bahasa-bahasa teologis, ini bahasa zauq, ya. Hulul di sini halal, nah, ya. Di sini nggak boleh diartikan hulul secara teologis, penyatuan dua ruh, tapi ini hanyalah rasa. Ini harus dipahami oleh para pembaca kitab, karena banyak yang menganggap sesat para sufi cuma karena salah baca. Dia nggak ngerti istilah-istilah sufi, tapi kemudian sok mengerti. Ya, basicnya nggak ada tasawuf, paling cuma ngambil thariqah doang, ya, atau cuma baca kitab-kitab sederhana sudah dianggap ngaji lama. Ini belum tentu, ya, karena istilah-istilah di kitab fikih, ilmu kalam berbeda dengan pemaknaan istilah, meskipun sama istilahnya kalau ada di kitab tasawuf. Wa ahlu tasawuf lamma kana al-ghalib alaihim ru'yatu fana'i anfusihim min haitsu zatihim kana al-jari ala min asma'illah wa fi aktsar al-aqwal huwa al-haq li'annahum yulahizuna al-dzat al-haqiqiyah duna ma huwa halikun fi nafsihi. Ahli tasawuf nih, Imam Ghazali ini langsung belak-belakan aja mengatakan ahli tasawuf, ya. Ahli tasawuf yang ghalib pada mereka, yang dominan pada mereka adalah ru'yatu fana'i anfusihim min haitsu dzatihim. Mereka memandang zat mereka itu fana. Gitu. Dari sisi zat mereka, mereka memandang diri mereka fana. Ya, fana itu hancur binasa. Tidak ada batil. Maka kanal jari al-lisani min asma'illah, sehingga ya mereka itu yang biasa mengalir dari lisan mereka adalah nama-nama Allah. Apa yang paling sering? Huwal haq, nama Allah al-haq. Karena mereka hanya memperhatikan yulahizun, mereka hanya memperhatikan zat hakiki, yaitu Allah SWT. Sedangkan selain Allah batil, gitu, dirinya sendiri batil. Sedangkan ahli kalam tuh Imam Ghazali bedain loh, ya. Nggak boleh disama-samain. Yang menyamakan istilah ini menunjukkan kebodohan dia dalam istilah-istilah keilmuan, dan itu la yu'tabar, ya, wala yu'tamad, tidak dianggap. Lima kanu ab'ad fi maqamil istilal bil af'al, karena mereka ini jauh sekali makomnya ketinggalan pada makom istidlal bil af'al, masih berdalil dengan fi'il, belum berdalil dengan zatnya Allah, ya. Kanal jari al-lisani fil aktsar ismul bari. Maka kebanyakan yang mereka sebut Allah itu pencipta. Ya nggak masalah sih, Allah itu khalik. Nah, sedangkan pada kalangan sufi, karena mereka lebih udah menganggap diri mereka itu tiada, binasa,
Maka yang muncul adalah Allah yang maha nyata, al-haq. Sedangkan ahli kalam masih sibuk pada af'al. Ahli sufi sibuk pada zat. Nah, ini perbedaannya teman-teman. Ya, perbedaan makom antara dua aliran ini, ya. Dua jenis keilmuan ini. Ahli tasawuf berdalil dengan Allah, yaitu Allah itu sendiri, zatullah itu sendiri. Caranya mereka menghabiskan eksistensi mereka, habiskan ilmunya dalam ilmu Allah, sifatnya dalam sifat Allah, fiilnya dalam fiil Allah. Jadi mereka tiada, yang ada hanya Allah. Begitu dalam alam rasa mereka. Nah, ahlu kalam nggak nyampe, suuzon, dikira itu ittihad, penyatuan, dikira itu hulul. Nah, inilah yang terjadi, tuduhan kepada Al-Hallaj, tuduhan kepada Ibn Arabi, tuduhan kepada, kalau di kita di Pulau Jawa ada Syekh Siti Jenar, ya. Kalau di Banjarmasin itu, di kalangan suku Banjar juga ada tuh, saya lupa nama siapa. Tapi yang punya kitabnya Syekh Nafis Al-Banjari. Ada lagi tuh tuan guru mereka yang pernah seperti itu. Kalau di Aceh dulu sesama sufi padahal, tapi yang satu dominan sufinya, satu dominan kalamnya. Hamzah Fansuri dianggap batil oleh Syekh Nuruddin Ar-Randiri. Ya. Nah, saya membahas itu sebagian besar ada di tesis S2, mungkin dalam waktu dekat kita cetak, ya, insya Allah. Ini lupa, belum saya serahin ke penerbit, insya Allah, ba'da hadza insya Allah. Wa aktsarul khalqi yarawna kulla syai'in siwa. Kebanyakan makhluk masih memandang selain Allah. Sehingga mereka, jika mereka ingin berdalil tentang Allah, maka mereka yastashhiduna alaihi bima yarawna. Mereka berdalil, bersaksi tentang Allah dengan apa yang mereka lihat. Jadi berdalil terhadap Allah dengan alam semesta. Nah, inilah yang, ya, mungkin ini kali maksud Allah menyebutkan ayat surah Al-A'raf ayat 185. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'. Ya, apakah mereka tidak memandang kepada kerajaan langit dan bumi dan apa yang Allah ciptakan dari sesuatu. Beda dengan siddiqin. Nah, di Quran ini ternyata Quran sendiri membedakan istilahnya, ya. Ada orang-orang yang seperti ini, yang ahlun nazar, disebut ini ahlun nazar, ya teman-teman. Ahlun nazar. Ini istilah yang pernah dipopulerkan oleh Imam Ibn Arabi. Wasiddiqun, sedangkan siddiqun yang para sufi itu disebut siddiqun, la yarawna syai'an siwa. Mereka nggak memandang selain Allah. Wa yastashhiduna bihi alaih. Mereka berdalil, berhujjah, berargumentasi tentang Allah dengan Allah itu sendiri. Ya. Jadi mereka ketika mengatakan Allah itu ada apa dalilnya? Ya Allah itu sendiri. Ilustrasinya gini. Nikah itu enak apa enggak? Iya. Kenapa? Kata orang, buku-buku tulisan, atau kita sendiri yang melaksanakannya. Ya. Nah, itu. Orang bilang madu itu manis. Itu pakai analog, oh manisnya mirip dengan gula tapi beda dikit, kata temen. Atau kita sudah nyoba sendiri. Kita cobain bahwa madu itu manis, baru itu benar. Berdalil bahwa madu itu manis dengan madunya, bukan dengan teori orang lain. Inilah kira-kira perbedaan ilmu antara ahlu tasawuf dengan ahlul kalam. Ini bukan berarti merendahkan ahlul kalam, tapi ahlul kalam ini satu perangkat untuk kita ngobrol dengan filsuf, dengan orang-orang awam, itu perlu. Atau dengan ilmuwan-ilmuwan. Namun jangan berhenti di situ. Kita mesti naik lagi, gitu ya. Wahumul mukhatabuna biqauli. Inilah yang dikatakan dalam Al-Qur'an tentang siddiqun atau para kita sebut sekarang sufi-sufi yang darajahnya tinggi itu. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'. Annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah tidak cukup? Awalam yakfi bi rabbika, bukankah cukup hanya dengan Rabbmu bahwa dia adalah terhadap segala sesuatu maha menyaksikan. Ya.
Syahid juga bisa diartikan disaksikan, ya. Syahid bisa berarti masyhud. Jadi sahabat-sahabat yang melakukan Allah, ini dalil surah Fussilat ayat 53 bahwa ada orang yang ditegur oleh Allah. Ini para nabi, para anbiya, para aulia. Awalam yakfi bi rabbika? Tidak cukupkah Rabbmu bahwa dia terhadap segala sesuatu disaksikan, menyaksikan? Ya, itu barangkali itu. Jadi ini dua perbedaan tafawud baina haula, ya. Jadi kalau kita buat apa namanya? Semacam kesimpulan seperti itu, bahwa ada ketika orang mendekat kepada Allah yang Maha Al-Haq, ya, ingin membuktikan Allah itu ada, Allah itu hak. Ada dua jenisnya. Satu disebut ahlul musyahadah, syuhud, ya. Yang kedua disebut nazar. Syuhud ini yang disebut di dalam hadis ihsan. Apa itu ihsan? Engkau beribadah seakan memandang Allah. Gitu. Kalau nazar ini masih menggunakan argumentasi akliyah. Kalau ihsan ini sudah ruhiyah. Gitu ya. Bukan berarti akalnya salah, enggak. Akalnya baru sampai di sana. Akal itu dia butuh apa? Butuh analog. Maka di dalam ilmu akliyah itu ada namanya mantik. Ya, mantik ini kita sebut logika. Di situ ada premis-premis. Nah, ini banyak yang bisa sebenarnya di dunia kampus, ya. Dan orang-orang hukum perlu ini, orang-orang ahli akidah, ahli kalam yang suka debat ini perlu bab ini, ya. Nah, ini perbedaannya. Satu pakai akliyah, nah yang ini membutuhkan afalnya Allah. Sedangkan ini langsung kepada zat Allah. Bukan berarti mereka mikirin zat, enggak. Zat itu enggak boleh dipikirkan, hanya boleh dirasakan. Ya. Yang enggak boleh, jadi bab ini enggak boleh pakai zat. Ini enggak boleh di zat pakai zat, enggak boleh. Yang ini itu baru boleh. Dan itu nggak bisa diibaratkan laisa kamitslihi syai'. Ya, barangkali itu. Waduh, cuma dapat satu nama nih, ya. Gimana nih Pak Anas ini? Siap Buya, tapi dalam banget ya Allah ya Rahman. Dalam banget kajian Tapi kita. nyambung ya, bisa connect ya. Insya Allah. Cukup jelas dan alhamdulillah koneksi kita cukup stabil malam ini, alhamdulillah. Koneksi itu stabil. Ini berkah Ramadan nih, bisa cepat memahami. Insya Allah. Oke. Jadi Imam Ghazali, karena dia juga seorang ahli kalam, dia sangat mengerti. Dia lagi bicarain dirinya, masa lalunya. Itulah yang dia sebut ahlul kalam, gitu ya. Kemudian dia bercerita tentang pengalaman terbarunya, ahlu tasawuf. Nah, ini dia. Jadi seharusnya ahlu kalam itu dia progres lagi, nyari lagi, jangan berhenti, jangan sok-sokan lah dengan akalnya, kira-kira begitu ya. Waduh, udah baru nyampe segitu nih Pak. Yaudah, cukup dulu. Baik, kita ikut Bu ya. Udah mau jam 10 soalnya. Siap, Tanya betul. jawab aja lah. Siap Ya, Bu ya. barangkali itu. Sebelum ditutup, saya kemudian ingin menjelaskan bahwa fenomena seperti Al-Hallaj, ya, itu fenomena ahli tasawuf, tapi kemudian dibawa ke ranah yang bukan sufi. Al-Hallaj itu beliau sangat-sangat bagus sebenarnya, bahkan disenangi kajiannya oleh para ulama di zamannya, tapi kemudian ada yang iri dan dengki kepadanya. Satu kali
Ada satu kitab dia judulnya Al-Hajj, tentang Asrarul Hajj. Dulu kan tidak ada copyright, nggak ada hak cipta, maka kitab dia ini kemudian disalin oleh orang yang kita tidak tahu siapa itu orang. Salinannya kemudian diisilah sesuatu yang bukan kalam dia, bahwa berhaji, berwukuf cukup di kamar, di atas sajadah, tidak perlu wukuf di Arafah, kira-kira begitu, sejenis atau kalam sejenisnya. Lalu dipanggillah Al-Hallaj ke mahkamah di pengadilan, hakimnya nanya, Hallaj, benarkah ini karyamu? Hallaj mengatakan, oh benar, kalau Asrarul Hajj itu karya saya. Tanpa ada pembuktian, ada cross check, langsung diputuskan hukum mati baginya. Itu salah satu riwayat. Ada 3 riwayat mengenai kematian Hallaj, tapi itu yang bisa saya sebutkan hari ini, malam ini. Dan lagi-lagi ada unsur politik ya. Jadi karena waktu itu penguasa di masa Al-Hallaj tertarik dengan kajian-kajian dia, dan ada yang kebakaran jenggot, lalu dia dipolitisasi. Itulah kriminalisasi yang sejatinya. Itu terjadi pada ulama-ulama sufi yang dahsyat. Kalau saya Siti Jenar, saya punya pandangan lain, kalau beliau itu bukan dieksekusi oleh para wali songo ya, tapi justru diselamatkan. Karena kalau kita lihat buku-buku tentang Wali Songo itu tentang Syekh Siti Jenar banyak versi, saya tidak bisa memastikan mana yang sahih. Ala kulli hal kita cukup mengatakan orang seperti Sunan Kalijaga, para sunan-sunan itu mengerti makomnya Al-Hallaj, tapi kemudian mereka menyelamatkan Al-Hallaj dan menyelamatkan umat. Gitu. Mungkin di masa itu belum pas diceritakannya. Barangkali itu. Dan tasawuf yang kita jelaskan selama ini masih koridor Ghazalian, ya, jadi belum ada yang keluar. Jadi teman-teman silakan cek Imam Ghazali itu kalau lagi asik berbicara tentang tauhid, wujud, ya, itu lihat Ihya Ulumuddin jilid 4 ya, kalau dicetakan biasa, atau bagian Munjiat bab tawakul, tauhid dan tawakul. Kemudian lihat kitab Mishkatul Anwar, begitu juga Kimia Us-Sa'adah, dan di situ kita bisa lihat bahwa beliau sangat arif dalam memahami persoalan-persoalan Al-Hallaj dan sejenisnya. Nah, dan kita jangan mengulangi kesalahan sejarah masa lalu, kita mesti cross-check benar-benar, jangan anti dulu, pelajari dulu, tanya kepada ahlinya, jangan tanya kepada yang nggak ahli. Ya, barangkali itu, wallahu a'lam bishawab.